Ya, oke, sudah saya record. Silahkan untuk absen ya di chat, silahkan ketik NIM, kemudian underscore nama lengkap ya. Jangan lupa NIM-nya ya, yang penting NIM ya. Ketik NIM, kemudian underscore nama, nah, kemudian kirim di chat ya. Ya, ini yang bergabung masih 15 orang ya. Ya, oke, sambil absen di chat ya. Nah, ini saya sampaikan. Jadi tadi pagi saya sudah menyampaikan ke kelas pagi juga, mungkin dari sini teman-teman ada yang cek di YouTube ya. Nanti mungkin ini juga akan saya record, kemudian nanti saya akan upload di YouTube juga untuk yang kelas malam. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini, ya nanti saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum ya. Jadi karena ini di masa pandemi, jadi praktikumnya ada dua ya. Ada dua metode untuk praktikum, ada yang daring menggunakan simulasi, kemudian ada yang luring ya. Itu nanti langsung ke laboratorium. Nah, untuk ke laboratorium jadwalnya nanti menyusul. Kemudian nanti setelah UTS kemungkinan nanti kita akan ada project ya, project based learning, nanti gabung dengan mata kuliah fisika terapan dan juga pemrograman dasar ya. Nah, oke. Ya, oke. Kemudian di sini nanti akan saya sampaikan. Saya kira tadi sebagian sudah tahu ya. Jadi kan ada kelompok ya. Jadi kelompoknya sudah saya bagi tadi. Jadi ada dua, ada yang 3 orang. Nah, ini saya share lagi. Ini tolong diperhatikan ya kelompoknya masing-masing, jangan ada yang salah kelompok. Ya. Ini untuk yang kelas malam. Ini tolong diperhatikan. Tadi juga sudah saya share ke grup WA. Oh ya, jika ada mahasiswa atau temannya yang lain yang sudah mengambil mata kuliah rangkaian dan pengukuran listrik tapi belum join di grup WA, silahkan langsung join ya. Nanti kalau nggak bisa nanti info ke saya. Oke, di sini sudah saya jadwalkan, sudah saya buatkan kelompok ya untuk kelas malam. Jadi di sini ada kelas malam totalnya itu ada 22. Oh. Ya, ada 22. Cukup nggak makan KFC segini? Ya, tolong di mute dulu ya, yang mikrofonnya on. Rido, mute dulu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini ya, ini ada 22. Kemudian di sini ada kelompok yang pertama C1, ya C dan D ini untuk mahasiswa kelas malam ya. Kalau A dan B itu mahasiswa kelas pagi. Nah, C1 itu ada Muhammad Junari dan Jeffrey Maruli dan Sep Haidil Putra. Kemudian C2 ada Johari, Ivan, dan Ega. C3 ada Monica Wulandari dan Renaldi Wendy. C4 ada Muhammad Zaki dan Ivan Christian. C5 ada Elizabeth dan Bramudia. Nah, ini yang kelompok C ya. Sedangkan yang kelompok D1 ada Zulfi Ferbiatno, Berlian Ahmad. Kemudian D2 ada Daniel dan Herianto, D3 ada Hengki, Meta dan Muhammad Hanif, D4 ada Jihan, Reno dan Rido. Nah, ini ada ini ya, kelompoknya ada 5 ditambah 4 ada 9 kelompok. Nah, silakan diingat-ingat temannya ya di kelompok ini. Nah, jadi nanti ketika praktikum ini kelompoknya ini ya. Kelompok nanti sampai praktikum selesai, nanti kelompoknya ini. Beda lagi nanti kalau misalnya sudah PBL ya. Kalau project based learning nanti setelah UTS itu nanti mungkin kelompoknya bisa beda. Tapi selama kuliah ini untuk praktikum kelompoknya ini. Nah, tolong diingat-ingat. Nah, untuk praktek nanti silahkan kerjasama antar kelompok ya dalam satu kelompok tersebut. Jadi dalam praktikum nanti satu kelompok
misalnya ada 2 atau 3 orang, silahkan nanti diskusi dan kerjasama. Kemudian ya, kemudian setelah itu untuk laporannya itu juga satu kelompok satu ya. Jadi satu kelompok itu juga satu saja. Jadi misalnya kelompok C1 Muhammad Jonari dan Jeffrey. Nah ini nanti dan Sep Haidil ini ya. Nah untuk laporannya cukup satu laporan saja. Tapi tolong perhatikan di setiap laporan, setiap unit ya. Nah itu nanti tolong dikasih cover di depannya. Nah cover itu desainnya bebas. Silahkan nanti pilih desain sendiri di Google. Kemudian silahkan dipakai dan jangan lupa NIM dan nama lengkap. Nah itu yang penting ya. Nah, nanti kalau di kelompok C1 tiga-tiganya harus masuk. Kalau misalnya nanti hanya dicantumkan 2, maka yang satunya tidak saya masukkan nilai. Nah, jadi anggota kelompok harus peduli dengan temannya yang lain. Ya, jadi jangan sampai nanti tidak ditulis semua, padahal sudah ada kontribusi semua. Ya, jadi yang ditulis itulah nanti yang masuk nilai. Ya, seperti itu. Oke, ini kelompoknya, nanti silahkan dihubungi masing-masing temannya. Ya, saya kira kontaknya sudah ada di grup semua. Kemudian, nah sekarang saya akan menjelaskan praktikumnya ya. Nah, jadi praktikum daring atau online itu nanti menggunakan aplikasi. Nah, ini aplikasi yang digunakan ini Electric Circuit Studio. Nah, jadi teman-teman bisa download di HP-nya masing-masing, di Android ya. Di Play Store-nya silahkan download Electric Circuit Studio. Nah ini aplikasinya saya kira sangat familiar ya, dalam artian sangat friendly dan mudah digunakan. Ya nanti silahkan teman-teman di sini menggunakan aplikasi ini. Kalau misalnya yang baru pertama kali lihat, nanti silahkan bisa dipelajari dulu dan ada istilahnya sedikit penjelasan terkait menu dan contoh. Ada yang di video saya yang sudah saya share. Boleh dilihat, kalaupun sudah paham, tidak perlu lihat video juga nggak apa-apa. Ya, jadi yang jelas harus bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, karena nanti selama praktikum daring itu harus bisa menggunakan aplikasi ini ya. Nah, Electric Circuit Studio. Silakan nanti di download. Bagi yang sudah silakan dipelajari. Oke, selanjutnya, nah nanti untuk yang unit 2 ini terkait pengukuran tahanan ya, tahanan atau hambatan. Nah, nanti yang dibutuhkan di dalam aplikasi Electric Circuit Studio ini adalah ohmmeter. Nah, di sana ada ohmmeter ya. Kemudian ada resistor. Nah, resistor ada 100 ohm, 330 ohm. Silahkan nanti ini resistornya ini silahkan nanti dipakai yang ada di Electric Circuit Studio. Nah, masing-masing resistor itu bisa dirubah ya. Sudah saya jelaskan di video saya bagaimana cara mengganti resistansi yang ada di resistor tersebut. Nah, silakan nanti dipakai. Kemudian yang paling penting nanti silakan buat rangkaian seperti ini. Nah, ini sebenarnya sederhana ya, rangkaian paralel untuk hambatan R1 sampai R6. Nanti sama persis seperti ini. Kemudian dikasih saklar ya, atau switch. Nah, switch yang dipakai adalah ini ya, SPST ya. Ya, single pull, single through. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti silakan, ini di aplikasi sudah ada switch-nya juga. Silakan nanti buat rangkaian mirip seperti ini, ohmmeternya di sini ya. Nah, kalau menggunakan ohmmeter berarti positif negatif tidak perlu diperhatikan ya. Jadi ohmmeter mau positifnya di atas atau di bawah sama saja. Tidak ada pengaruh ya, ohmmeter. Nah, kemudian jangan lupa ground ya. Nah, kalau di aplikasi ini kalau tidak dikasih ground, maka nanti tidak akan jalan. Ya, jadi nanti silahkan kalau sudah terbentuk rangkaiannya seperti ini semua mirip dengan gambar ini, silahkan nanti di running. Nah, runningnya ada di kiri atas ya, gambarnya segitiga, itu untuk menjalankan simulasinya. Nanti bisa jalan enggak? Nah, seperti itu. Nah, oke, saya contohkan cara mengisi tabel. Misalnya di resistor R1 ada keterangan posisi saklar, semua saklar close. Berarti di gambar ini semua saklarnya close. Close itu tutup ya. Semua saklarnya seperti ini close. Tertutup atau tersambung semua. Ini close.
berarti posisinya ini tersambung semua. Kemudian nilai di ohmmeter ini berapa? Nah, untuk mengetahui nilai ohmmeternya ini berapa, silahkan nanti di running. Ya, di atas, di kiri atas itu ada segitiga untuk run. Nah, nanti silahkan run, ini akan mengukur sendiri. Itu adalah untuk simulasi ya, runnya. Nanti di sini akan tampil nilai dari hambatan rangkaian paralel ini. Nah, tampilan dari sini nanti silahkan ditulis di tabel. Nah, kalau yang semua saklar close antara yang R1, R2, R3 sampai R6, pokoknya semua saklar close ini nilainya sama. Jadi ngukurnya cukup sekali saja, bisa ditulis di 66-nya sini ya. Kemudian R1 ini ada hanya S1 open. Berarti S1 lihat switch yang S1 ini ya, di open dibuka. Cara ngopernya bagaimana? Ini diklik. Klik, ditahan beberapa detik, nanti dia akan membuka. Nah, jadi nanti ketika di aplikasi, nanti silakan di run, kemudian atau sebelum run, silakan diklik. Ini, klik ininya ya, apa namanya, lingkarannya ini, klik beberapa detik, nanti dia akan membuka sendiri. Kalau nutup gimana Pak? Diklik juga, diklik lama, beberapa detik, ditahan, nanti dia akan nutup. Nah, kalau keterangannya di R1 di sini hanya S1 open, berarti di sini yang di open hanya S1, dia dibuka. Yang lain tutup semua. Yang lain ditutup semua. Nah, kemudian nilai ohmmeternya berapa? Nah, nilainya nanti ditaruh di sini, sebelah sini ya. Tahanannya berapa ketika S1 open. Kemudian setelah itu, setelah S1 open, kemudian di close lagi, dibalikan lagi. Awalnya dia open, kemudian di close ya. Ditutup lagi, sehingga dia nyambung. Baru masuk ke R2. Hanya S2 yang di open. Ketika semuanya sudah di close, baru S2-nya di open. Ditekan beberapa detik sampai dia terbuka. Baru nanti dilihat berapa hambatan totalnya. Nah, seperti itu. Setelah itu untuk menghitung S3 open, ini ditutup dulu, baru S3 saja yang open. Ya, jadi oke ya. Jadi kalau hanya S6 yang open, berarti S6 saja yang open, yang lain tertutup. Nah, seperti itu. Kemudian nanti silahkan hasilnya ditulis di ini ya, di kolom ketiga, yaitu kolom tahanan. Satuannya ohm ya. Nah, yang tertera di sini nanti di aplikasi, kayak ini 10K. Nah, ini berarti dia 10K ohm ya. Ini 100 berarti 100 ohm. Satuannya adalah ohm. Nah, kemudian karena ini tugasnya 1 minggu ya, proyeknya apa namanya praktikumnya ini selama 1 minggu sampai nanti pengumpulan terakhir laporan itu dan video itu hari Minggu tanggal 8 ya, jam 23.59. Maka analisisnya silahkan hitung total semua saklar tadi. Kan tadi sudah diukur secara simulasi berapa hasilnya. Kemudian tugasnya adalah menghitung menggunakan rumus rangkaian paralel untuk hambatan. Berapa sih kalau misalnya di total antara R1 sampai R6 ini kalau di paralel hasilnya berapa? Nah, secara perhitungan. Nah, perhitungan nanti cara menghitungnya dan rumusnya ditulis di kertas A4 kosong menggunakan pulpen ya. Nanti silahkan caranya ditulis di situ. Semuanya mulai dari pertanyaan, tugas dan pertanyaan 1 sampai 7. Silakan nanti cara menghitungnya, cara mendapatkan perhitungan apa namanya nilai hambatan tadi ini dengan perhitungan nanti ditulis di kertas kosong, kemudian pakai pulpen ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti silakan di-scan atau difoto. Kemudian diikutkan saat waktu upload laporan. Boleh nanti ditaruh di bawahnya laporan ini, di bawahnya laporan, atau menggunakan lembaran baru. Misalnya menggunakan file PDF yang baru boleh. Asalkan nanti ketika diupload ke learning, di tugas ya, di menu tugas, nanti dalam bentuk RAR atau zip ya. Jadi dalam satu folder. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk modul daring yang pengukuran tahanan. Nah, sekarang jadi di sini dalam minggu ini praktikumnya ada 2 ya, modul 2 dan modul 3. Yang modul 3 ini adalah tentang pengukuran tegangan dan arus DC.
Ini modul 3 ya. Ini daring juga. Nah, ini nanti yang diperlukan ketika membuat rangkaian ya, ada voltmeter, ada ampermeter, resistor dan lain sebagainya. Dan sumber tegangan DC 12 volt. Nah, nanti buatlah rangkaian seperti ini. Untuk pengukuran tegangan DC buatlah rangkaian seperti ini ya. Di sini ada sumber tegangan 12 volt. Kalau nanti menggunakan aplikasi Electric Circuit Studio, defaultnya itu tegangannya adalah 1 volt. Nah, bagaimana cara mendapatkan 12? Silahkan diklik sumber tegangan ini, kemudian ke kiri atas itu ada properties ya. Silahkan nanti dipencet di situ. Nah, sudah saya jelaskan juga di video tentang penggunaan Electric Circuit Studio. Nah, kemudian setelah diklik silahkan dirubah menjadi 12 volt. Kemudian buatlah rangkaian seperti ini. Ini ada R1-nya di sini, ada R2, R3, R4, R5 seperti ini. Kemudian ini ada di sini ada sekitar 8 voltmeter ya. Nah, ingat voltmeter itu penyusunannya adalah secara paralel ya. Ini misalnya di hambatan ini ya 150 ohm di R1 ini pengen diukur berapa sih hambatan di sini. Nah, bukan hambatan ya, tegangan di sini di R1, maka voltmeternya disusun secara paralel. Cirinya paralel, kalau voltmeter saya ambil, maka rangkaian tetap dalam rangkaian tertutup ya, masih nyambung. Nah, nanti dan jangan lupa ini positif negatifnya diperhatikan kalau mengukur tegangan dan mengukur arus. Berhubung di sini sumber tegangan positifnya ada di sini, maka positif ininya voltmeternya juga menghadap ke sumber tegangan positif. Ini juga sumber tegangan positifnya di atas, ini juga menghadap ke atas, ini juga ke atas. Karena kalau kebalik nanti nilainya adalah minus. Nah, ini nanti buatlah seperti ini. Ini ada kurang lebih 8 voltmeter ya. Untuk mengukur AB, untuk mengukur BC, untuk mengukur tegangan AE dan lain sebagainya. Nanti silakan buat seperti ini. Kalau ini sudah jadi, jangan lupa buat ground-nya di bawah ya. Ini ada ground. Ground harus ada, karena kalau tidak ada ground nanti ini tidak akan jalan ketika di run. Harus ada ground dulu. Ground posisinya di negatif sumber tegangan ya. Ini ground. Nah, oke. Hasil dari ini, pengukuran ini nanti silakan tulis di tabel 3.1. Misalnya tegangan AB berapa, tegangan BC berapa. Nah, nanti sudah ada di sini ya. Kalau ini sudah semua di running, semua nanti nilainya keluar. Tinggal dipindah ke tabel saja. Kemudian yang gambar 3.2. Nah, ini mengukur arus. Nah, ingat, ampermeter itu disusun secara seri, bukan paralel. Kalau voltmeter tadi paralel, kalau arus ini seri ya. Nah, cirinya seri, kalau ini ammeter ini saya ambil, maka rangkaian ini menjadi rangkaian terbuka sehingga tidak nyambung. Nah, jadi ini susunannya ampermeter, baik ammeter 1, 2 dan seterusnya disusun secara seri. Nah, ingat positifnya juga sama dengan voltmeter ya. Di sini sumber tegangan positif, maka di sini juga positif. Positifnya ini ke atas ya, menuju ke sumber tegangan positif, yang negatif ke negatif. Jangan lupa ground di bawah. Nah, itu tadi hasil dari ini nanti. Pengukuran arus hasilnya silakan ditulis di sini. Arus IR1 atau arus AB berapa, tulis di sini ya. Satuannya ampere ya. Nah, oke. Itu untuk modul 3. Nah, yang paling penting, yang penting juga adalah buatlah video. Nah, video kalau yang ini pilih salah satu saja. 3.1 atau 3.2. Silakan buat. Jadi video itu memuat bagaimana cara membuat rangkaian tersebut. Rangkaian di 3.1 maupun di gambar 3.2. Jadi mulai dari awal sampai terbentuk rangkaian ini. Nah, itu kan berkelompok. Yang satunya nanti bisa memegang kamera atau misalnya seperti apa, yang jelas nanti berkelompok, silakan dibuat satu aja, milih salah satu ini. Kemudian videonya, karena batasnya ke learning itu uploadnya 100 megabyte, maka untuk video nanti silakan disimpan di Google Drive atau di YouTube kalau yang punya YouTube ya. Nah, di Google Drive boleh, di YouTube boleh, kemudian linknya nanti di submit ya, di tugas. Nah, jadi saya butuh linknya saja, videonya nanti di upload di Google Drive maupun di YouTube. Nah, oke, jadi itu nanti akan saya cek. Jadi video itu isinya bagaimana membuat rangkaian ini, dan yang mempresentasikan, yang membuat tadi harus wajahnya kelihatan.
Ya wajahnya kelihatan. Apakah harus kelihatan terus Pak? Enggak. Yang penting sesekali kelihatan, tapi videonya continue, enggak boleh dipotong-potong ya. Videonya continue. Nanti sambil diperlihatkan wajahnya sambil mempresentasikan. Ini buatnya seperti ini buatnya seperti ini. Silakan pilih salah satu ya. Ini tidak dua-duanya, tapi salah satu, 3.1 atau 3.2. Nah, oke. Itu modul yang ketiga ya, tentang pengukuran tegangan dan kuat arus DC. Nah, seperti itu. Ini silakan nanti dikerjakan waktunya 1 minggu ya. Nah, oke. Saya kira jadi untuk Senin ini adalah mengerjakan tugas ini ya. Nah, jika nanti ada pertanyaan ketika hari ini sampai hari Minggu, kalau ada pertanyaan atau misalnya bingung dan lain sebagainya, silahkan nanti replay di forum dan diskusi yang ada di Learning ya. Forum diskusi yang ada di Learning itu nanti boleh bertanya, boleh menjawab. Jadi yang jawab tidak harus saya, rekannya yang lain pun boleh. Nah, itu nanti yang sering aktif di sana itu juga menjadi poin ya, menjadi poin tambahan untuk nilai. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan di Learning ya. Kalau di WhatsApp itu tidak dapat nilai ya, karena di WhatsApp itu saya susah merekodnya. Jadi usahakan di Learning saja, karena di Learning itu nanti terrecord ya. Ya, jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan ataupun nanti menjawab temannya boleh di forum diskusi yang ada di Learning. Nah, untuk itu saya kira cukup untuk menyampaikan praktikum daring modul 2 dan modul 3. Oke, selanjutnya tanya jawab. Silahkan jika ada yang bertanya, saya perkenankan. Silahkan. Ya, jika ada yang bertanya, silahkan. Untuk absen jangan lupa di Learning juga diisi ya. Ini saya kasih waktu nanti sampai jam 10 malam kalau tidak salah. Ya, silahkan. Yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung kalau tidak banyak, tidak perlu raise hand, langsung open mic-nya, kemudian silakan bertanya. Ya, ada waktu 4 menitan ya. Oke, ada yang bertanya? Oh iya, silakan Muhammad Zaki. Itu untuk apa? Untuk yang di layarnya kita pakai screen recording apa gimana Pak? Ya. Atau langsung gini gitu Pak? Tidak boleh. Jadi harus ada. Jadi tidak boleh pakai video screen ya. Ya. Jadi harus ada tampil orangnya. Ya. Jadi harus ada. Nah nanti tidak harus orangnya kelihatan terus. Jadi misalnya bawa HP, kemudian menjelaskan. Yang satunya nanti memvideokan atau pakai tripod juga boleh. Kemudian sesekali orangnya diperlihatkan yang menjelaskan ini siapa wajahnya. Nah itu nanti salah satu dari kelompok, tidak perlu dua-duanya atau 3 orang tadi dalam satu kelompok kelihatan semua, enggak, salah satu saja. Ya seperti itu ya. Jadi harus kelihatan orangnya. Oke Pak. Ya oke. Oke sama-sama. Yang lain silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Tadi ada beberapa Hanif, ya. Ya, silakan. Enggak. Ya, ada kawan-kawan yang enggak sempat untuk mengikuti kuis. Itu gimana dia, Pak? Ya, tidak bisa ikut kuis karena apa? Kira-kira. Yang tadi, Pak, ada yang kirim gangguan entah sinyal, entah gimana itu, Pak. Ya, bagi yang belum bisa karena tadi black screen tadi ya. Coba nanti menggunakan browser yang lain. Kalau sudah bisa nanti wapri saya ya. Silakan nama dan NIM. Ya, kenapa? Kan udah bisa buka, cuman waktunya kan udah habis ya. Ya, nah nanti coba yang tadi. Kalau nanti kan saya cek juga, maksudnya kalau yang sudah masuk nama di list di atasnya, nah itu nanti tidak ada mengulang. Jadi khusus yang misalnya yang black screen tadi, tolong tunjukkan itunya dan namanya tadi belum mengerjakan. Nah nanti akan saya kasih jadwal lagi. Tapi silakan wapri saya NIM dan nama lengkap ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, sama-sama di wapri saja ya NIM dan nama lengkap. Nanti akan saya buatkan
menunya di learning. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Waktunya tinggal 1 menit. Ya, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Daniel. Tadi kan Bapak bilang dalam pembuatan video praktikumnya harus kontinu, Pak. Berarti nggak ada Ya. pengeditan ya, Pak, dalam videonya sama sekali? Boleh diedit. Maksudnya tapi begini, diedit misalnya dalam artian tidak dipotong-potong. Potongnya di awal atau di akhir. Ya. Jadi boleh. Tapi jangan di hal krusial baru dipotong gitu ya. Makasih, Pak. Ya. Nah, ini karena banyak yang bertanya, ini nanti akan mati ya. Silahkan nanti join lagi dengan link yang sama ya. Nah, nanti saya akan join lagi dengan link yang sama. Mungkin nanti kita tambah 15 menitan lagi. Nah, ini sebentar lagi nanti akan mati Zoom-nya. Nanti silakan join dengan link yang sama ya. Ya, oke. Ini silakan join lagi ya setelah ini ya. Ini saya tutup dulu. Nanti langsung join dengan link yang sama tadi yang saya share.